Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Geosoftware Community. Untuk kali ini kami akan membahas materi terkait Sentinel-1 untuk pemrosesan data Interferometry Synthetic Aperture Radar atau INSAR. Perlu diketahui bahwa Sentinel-1 ini terdiri dari dua satelit. Yang pertama Sentinel-1A dan yang kedua Sentinel-1B. Kedua satelit ini diluncurkan secara terpisah, mana Sentinel-1A ini memiliki revisi time atau waktu revisi waktu untuk kembali ke merekam pada satu tempat yang sama itu selama 12 hari. Sama juga dengan Sentinel-1B, dia akan merekam kembali pada suatu tempat yang sama selama 12 hari. Sehingga kompilasi dari kedua satelit ini akan menghasilkan waktu revisi time selama 6 hari. Jadi setiap 6 hari sekali akan ada citra yang merekam di daerah yang sama. Kemudian untuk Sentinel-1 ini dia menggunakan instrumen gelombang elektromagnetik menggunakan C-band, di mana C-band ini dia dapat melakukan penetrasi terhadap kanopi vegetasi, sehingga objek yang dihasilkan berupa digital surface model. Karena dia hanya melakukan penetrasi terhadap kanopi, tidak bisa melakukan penetrasi terhadap objek pohon. Kalau bisa dilihat di gambar sini, dia akan menghasilkan data digital surface yang tidak merekam objek topografi dan juga tidak merekam objek surface, jadi dia mengambang. Berikut adalah contohnya untuk X-band, C-band, dan L-band. Kemudian kita di sini akan mencoba melakukan download data untuk produk Sentinel-1 ini. Ini adalah contoh atau tampilan di Skyhub Copernicus, di mana ini merupakan publikasi resmi Sentinel-1 dari ESA. Baik, kita akan bahas terkait produk type untuk Sentinel-1, di mana Sentinel-1 ini memiliki dua produk pada level 1, di mana yang akan kita gunakan untuk proses INSAR nantinya yaitu Sentinel level 1. Kenapa? Karena di level 0 ini data Sentinel bukan raw data atau data mentah yang belum diolah, sehingga kita hanya vendor saja yang bisa mengolah level 0 ini untuk menghasilkan level pertama atau level 1. Level 1 ini terdiri dari single loop complex, ground range detected atau GRD. Kemudian untuk level 2 tersedia untuk ocean wind field, ocean field spectra, surface radial velocity. Untuk level 2 ini khusus digunakan untuk aplikasi kelautan. Jadi kita akan memfokuskan untuk level pertama. Untuk level 1 ada single loop complex. Single loop complex ini dihasilkan dari ortogeoreferensi atau rektifikasi data citra berdasarkan orbit satelit dan juga posisi satelit terhadap permukaan, sehingga data SLC ini akan menghasilkan fase dan amplitude. Singkat cerita seperti itu. Untuk GRD sendiri dia direferensikan berdasarkan elipsoid bumi, sehingga dia diretifikasi berdasarkan kondisi topografi dan menghasilkan amplitude saja, tidak menghasilkan fase atau jarak dari objek terhadap satelit. Yang kedua ada sensor mode application. Untuk aplikasi sensor ini bermacam-macam. Diketahui bahwa kita memiliki 4 sensor mode. Dapat dilihat di slide sebelumnya bahwa ada strip map, interferometric with spot mode, extra with spot mode, dan juga wave. Sentinel-1 ini memiliki 4 sensor mode. Dapat kita ketahui bahwa sensor mode ketika kita mendownload di Skyhub ataupun di situs download lain, kita tahu ada istilah SM, IW, EW, dan WV. Apa itu SM, IW, EW, dan WV?
Untuk SM itu ya strip map, yaitu dapat kita lihat di sebelah bagian sebelah kanan, garis sebelah kanan. SM yaitu strip map mode yang dimana dia merekam dalam satu jalur panjang dan menghasilkan 6 scene dalam 400 km, dan di mana tiap scene-nya dia memiliki 80 km lebarnya. Dan tentunya tiap metode ini dapat digunakan untuk berbagai aplikasi yang berbeda-beda. Contohnya untuk strip map mode ini dapat digunakan untuk flood monitoring, earthquake analysis, atau landslide and volcano monitoring. Sedangkan ada IW, di sini IW hampir dapat digunakan untuk berbagai aplikasi dari mulai earthquake NCS hingga landslide and volcano monitoring. Kenapa bisa digunakan di berbagai aplikasi? Karena kita tahu di IW ini dia memiliki perekaman yang cukup dia sebenarnya cukup sederhana, cukup kompleks, karena dia merekam sepanjang 290 km dan dia menghasilkan beberapa pertemuan dan kebertambalan. Nah, untuk EW ini hampir sama dengan EW, di mana EW ini yaitu extra wide sweat mode. Dia ditujukan untuk monitoring CAS, polar zone dan sebagainya, dan dia memiliki menghasilkan jalur yang lebih panjang atau sinyal lebih banyak dibanding EW. Untuk wave mode di sini yang mungkin paling berbeda dibanding yang lain, di sini ya mode perekaman menggunakan wave mode menghasilkan jalur yang seperti lompatan kata. Ada 3, di sini contohnya ada 3 objek, dimana ketiganya ini tidak memiliki pertambalan, sehingga tidak baik digunakan ketika kita akan melakukan aplikasi interferometric static aperture radar, karena dia memiliki yang pertambalan. Dan EWV ini baiknya digunakan untuk monitoring marine winds. Oke, mungkin seperti itu penjelasan aplikasi setiap modenya, sehingga kita dapat menentukan mode mana yang akan kita gunakan untuk kedepannya. Tapi mostly kebanyakan kita akan menggunakan EW mode. Polarisasi sentinel 1 ini hampir sama dengan data radar lain yang memiliki polarisasi horizontal, vertikal, dan contohnya untuk single polarisasi yaitu horizontal atau vertikal. Untuk dual polarization yaitu HH dan HV. Untuk 4 polarisasi HH, PP, HV, dan PH. Di sini kita akan membahas terkait aplikasi tiap polarisasi ini untuk bidang pemetaan ataupun aplikasi untuk yang lebih lanjut. Jadi tiap polarisasi ini akan mendeteksi atau lebih sensitif terhadap objek tertentu. Contohnya untuk polarisasi horizontal ini akan sensitif terhadap surface scattering. Nah, apa saja surface scattering itu? Contohnya yaitu dapat diaplikasikan untuk kekasaran vegetasi atau kanopi, di mana objek vegetasi yang lebih rapat atau lebih sedang ini akan lebih mudah terpetakan apabila kita menggunakan polarisasi horizontal. Kemudian ada cross polarization yang dapat kita sebut sebagai polarisasi campuran, yaitu vertikal dengan horizontal, VH atau HV. Nah, ini akan sensitif terhadap volume dispersi seperti ketika kita akan mendeteksi objek yang memiliki volume seperti bukit, dan di sini akan sensitif terhadap cross polarization. Dan untuk polarisasi terakhir yaitu polarisasi yang kombinasi VV, itu ada kombinasi dari 2 polarisasi, di mana VV ini sensitif terhadap surface scattering dan juga cross polarization. Untuk polarisasi vertikal ini akan menghasilkan data terkait dengan
objek ketinggian. Berikut adalah contoh hasil perekaman dengan berbagai polarisasi. Di sebelah kiri kita dapat lihat untuk polarisasi horizontal, di mana dia akan sensitif terhadap surface scattering. Kita dapat lihat di sini bahwa objek yang berbeda kekasaran permukaannya dapat kita lihat di sini. Contohnya mungkin ini adalah objek vegetasi dan sebagainya, akan lebih tampak. Kemudian untuk gravity polarization ini akan sensitif terhadap volume dispersi, di mana objek yang memiliki volume akan lebih tampak. Di sini ada VV polarization, dia akan sensitif terhadap objek yang memiliki beda ketinggian. Di sini dapat kita lihat objek yang terjal dan memiliki ketinggian. Untuk ini ada polarisasi for polarization, yaitu HV dan VV. Di sini dia bisa menghasilkan objek dengan kombinasi warna. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba mendownload data dari beberapa sumber. Baik, yang pertama kita akan download data melalui web Skyhub Copernicus. Ini adalah tampilan menu home di Skyhub. Untuk melakukan download data, kita bisa menuju OpenHub, atau apabila Bapak Ibu tertarik untuk mempelajari lebih dalam terkait produk dari Copernicus ini, Bapak Ibu bisa membaca di dokumentasi Copernicus atau di user guide, juga bisa digunakan untuk sebagai referensi. Oke, kita masuk ke OpenHub. Di sini kita diharuskan memasukkan area kajian yang akan kita download. Contohnya kita akan mencari data di daerah Bali misalkan. Kita bisa klik mouse bagian tengah untuk membuat area kajian, atau klik bagian kanan. Nah, teman-teman juga bisa mengganti base map-nya di sini. Nah, kemudian sebelumnya kita harus login dulu sebelum melakukan download. Nah, apabila Bapak Ibu belum memiliki account, kita bisa membuat akunnya di sign up. Di sini bisa mengisikan first name, last name, kemudian username, email, dan sebagainya. Apabila Bapak Ibu sudah mengisinya dengan lengkap, klik register, dan kita kembali ke menu pertama tadi, kita login saja. Nah, kita menuju area yang akan kita download. Oke, kita ganti base map-nya. Kita buat area dan klik kanan, drag. Oke. Berarti kita cari datanya. Di sini ada ingestion date, kemudian order by. Di sini sort by. Untuk ingestion date ini yaitu waktu ingesti. Nah, kita akan menggunakan sensing date, yaitu waktu perekaman. Order by descending atau ascending. Itu ascending ini terkait urutannya. Dan kita klik untuk sentinel 1. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, ada sentinel 1A dan sentinel 1B. Kita bisa memilih salah satu dari keduanya, di mana revisi time-nya 12 hari. Untuk product type-nya, kita menggunakan single look complex atau SLC. Kemudian polarisasinya kita gunakan
VV. Nah, perlu diketahui juga untuk polarisasi ini sebenarnya trial and error. Ketika kita melakukan processing insar ternyata hasilnya kurang baik, kita bisa menggunakan polarisasi yang lain. Dan di sini ada single polarization dan double polarization. Tapi kita coba gunakan untuk polarisasi vertikal karena kita akan memonitoring dan subsidence, dimana ini akan berhubungan dengan ketinggian. Untuk sensor mode di sini kita menggunakan IW seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian untuk relative number kita kosongkan, collection juga tidak usah, dan kita klik search. Tampil data-datanya. Nah, namun di sini ada relative offline. Oke, mungkin tadi ada salah satu yang terlewat terkait changing variable-nya belum saya isi. Di sini kita isi bulan Januari 2019 tanggal 1 hingga September tanggal 1. Kita search ulang. Oke. Di sini ada beberapa data yang masih terkunci atau ada juga data yang sudah bisa diakses. Di sini kita bisa lihat untuk sensing date-nya dia bulan 8 tanggal 29. Sedangkan data yang masih terkunci atau tidak bisa kita download itu pada tahun 2019. Kita bisa coba cari juga untuk Sentinel 1B. Hampir sama juga, hanya data terupdate yang dapat kita unduh secara gratis. Untuk mengunduh data sebelumnya kita bisa request ke adminnya. Nah, data yang akan kita gunakan itu data yang memiliki pertampalan. Di sini kita harus mendownload 2 data. Di 2 data ini akan kita gunakan untuk melakukan insar. Oke, setelah sudah, kita coba download salah satu data dengan klik bagian download produk. Oke, di sini sudah terdownload, tinggal klik download. Dan yang kedua, kita bisa menggunakan ASF Alaska. Di sini ketikkan ASF Alaska di Google, kemudian kita klik untuk ASF Data Search. Jangan lupa Bapak Ibu juga harus perlu login di sini. Apabila belum memiliki akun, Bapak Ibu bisa register akunnya di bagian sebelah kanan ini. Oke, apabila Bapak Ibu sudah memiliki akun, dia akan otomatis direct ke akun kita. Nah, di sini kita cari area yang akan kita download seperti tadi. Kita ke arah daerah Kalimantan, kita klik, kemudian datasetnya untuk Sentinel 1A. Nah, di sini juga sudah ada Sentinel 1 insar nih, tapi kita menggunakan Sentinel 1 yang biasa. Kemudian kita masukkan tanggal tahun 2019 bulan Januari seperti tadi hingga September. Kita coba
search. Nah, di sini banyak data yang bisa digunakan, berbeda dengan di Skyhub tadi. Untuk di SPA ini dia lebih free, dapat mengunduh di tahun-tahun sebelumnya. Oke, di sini tapi untuk SPA ini dia tidak bisa mencari data berdasarkan mode atau polarisasinya, sehingga kita harus screening satu persatu. Di sini ada QR untuk modenya, dia menggunakan QRDH. Kita harus mencari untuk produk SLG. Nah, di sini ada SLG level 1, level 0, raw data, dan juga untuk ocean, dan masih banyak lagi. Nah, kita cari data yang screen-nya bertampalan di sini. Contohnya di sini. Apabila sudah, kita download produk SLG, download file, klik save file. Coba kita ganti. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menggunakan KSF Alaska atau menggunakan Skyhub Copernicus untuk mendownload data Sentinel. Atau Bapak Ibu juga bisa mendownload data-data lain di sini, seperti alas pulsar dan sebagainya untuk data-data radar. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan juga terima kasih sudah menonton video ini.